Usai disemayamkan di kediamannya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, jenazah Aminah Cendra Kasih dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat pagi tadi. Almarhum dimakamkan satu liang lahat dengan ibunya. Saat prosesi pemakaman berlangsung secara hikmat dan penuh haru, keluarga serta kerabat yang juga rekan sesama artis turut hadir dalam pemakaman aktris tersebut. Pasti kabarnya sedih ya, soalnya kan sosok maknya itu kan sudah hadir di hidup kita hampir 30 tahun dan selalu almarhumah itu kalau berada dengan kita, dia selalu tuh ya sosok ibunya lah yang kita selalu kangenin gitu loh. Rasa kehilangan dan pernyataan duka cita juga disampaikan oleh aktor Rano Karno yang tengah berobat di Singapura. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan bagi almarhumah dan diterima di sisinya. Abang mohon maaf apabila masa hidup beliau punya salah. Mari kita maafkan dan mudah-mudahan kepergian beliau bisa memberikan ketenangan lahir batin. Sekali lagi abang ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan ucapan duka. Sekali lagi, mari kita jaga kesehatan kita. Wanita bernama lengkap Siti Aminah Cendra Kasih ini meninggal akibat sakit yang dideritanya sejak beberapa tahun terakhir. Rekan sama artis, terutama pemain serial Sidul anak sekolahan, sangat kehilangan sosok maknya ini. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, M. Hoirudin, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Banjir merendam ratusan rumah warga di Sumedang, Jawa Barat. Evakuasi seorang ibu dan bayinya di tengah banjir berjalan dramatis. Saya Reinhard Sirait, inilah iNewsroom selengkapnya. Video amatir merekam evakuasi seorang ibu dan bayi dari terjangan banjir yang merendam wilayah Ujung Jaya, Sumedang, Jawa Barat. Evakuasi keduanya berjalan dramatis karena ketinggian banjir sekitar 2 meter menyulitkan petugas. Banjir di wilayah ini juga menyebabkan seorang pengendara motor tewas akibat terbawa arus banjir bersama motornya. Mendengarkan ada informasi bahwa ada orang yang melintas di jembatan tersebut terbawa arus sehingga motor dan jiwa orang tersebut terbawa arus dalam keadaan meninggal dunia. Sedikitnya 200 rumah warga terendam banjir dari luapan Sungai Cipelang. Hingga kini belum ada bantuan yang diterima warga dari pemerintah setempat. Sementara warga khawatir intensitas hujan yang tinggi bisa membuat banjir susulan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu dan 2 anak yang diduga jadi korban penganiayaan seorang ayah di apartemen di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dimintai keterangan oleh polisi. Kasus penganiayaan anak oleh ayah kandung ini sebelumnya viral di media sosial. Setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam, korban kekerasan dalam rumah tangga KEY dan 2 anaknya berinisial KR dan KA meninggalkan ruang penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan Rabu malam. Korban dimintai keterangan seputar kekerasan yang mereka alami dari terduga pelaku berinisial RIS yang tidak lain adalah mantan suami atau ayah dari kedua anaknya. Kepada penyidik, KEY mengaku kerap mengalami KDRT dari suaminya sejak tahun 2021 lalu. Pemeriksaan ini juga turut mengungkap motif terlapor menganiaya kedua anaknya yang rekaman videonya sempat viral di media sosial. Anak ada kesalahan sedikit ya, kemarin itu kan main-main game online gitu. Kemudian timbul emosional dia, terjadilah seperti itu. Kalau yang khusus kemarin ya, ada beberapa hal lagi
sebabnya berbeda-beda. Rencananya korban akan menjalani visum untuk memperkuat laporan. Status perkara ini sendiri sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, sementara korban meminta agar terduga pelaku segera ditangkap dan ditahan. Video kekerasan dalam rumah tangga yang dialami dua anak korban sebelumnya viral di media sosial. Dalam akun Instagramnya, ibu korban KE juga mengaku pernah mengalami penganiayaan serupa. KE membantah video yang ia unggah digunakan untuk memeras pelaku. KE juga membantah dirinya pernah menerima uang dari mantan suaminya itu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan anak oleh ayah kandung ini, kami sudah bergabung dengan kuasa hukum keluarga korban, Syafri Nur. Selamat sore, Pak Syafri. Ya. Baik, Pak Syafri, apa respon dari klien Anda atau Anda sebagai kuasa hukum atas konferensi pers yang tadi sudah dilakukan atau disampaikan oleh pihak Polres Jakarta Selatan? Pada prinsipnya, klien kami atau kami juga berharap bagaimana agar perkara ini betul-betul bisa dilanjutkan. Sekarang kan sudah masuk proses penyidikan. Nah, ada beberapa hal yang akan kami lengkapi, seperti BAP yang kurang lengkap, kemudian terus ada bukti-bukti yang belum diserahkan. Tadi sudah kami serahkan semua. Nah, sekarang tinggal menunggu hasil visum, kemudian hasil dari P2 TP2A. Itu menyangkut kepada psikologis anak, gitu. Oke. Nah, setelah itu kami tinggal tunggu bagaimana penyidik Polres Metro Jakarta Selatannya bekerja. Oke, sudah sampai di mana Pak kasus hukumnya ini? Sudah sampai penyidikan, kemudian apa perkembangan terbaru dari pihak kepolisian? Oke, penyidikan itu baru tadi malam ya, mereka tetapkan sebagai penyidikan. Kemudian tadi malam juga kita dilengkapi dengan BAP penyidik. Dan hari ini ada satu anak yang belum di BAP, tadi kita sudah BAP. Kemudian tadi pagi klien kami sudah dibawa visum ke Rumah Sakit Tarakan. Nah, kita tinggal menunggu besok ada jadwal lagi untuk pemeriksaan terakhir di P2 TP2A. Oke, apakah artinya klien Anda juga berharap segera ditetapkan tersangka atau seperti apa? Iya dong, tentunya kan setelah kita lengkapi semua yang merupakan kewajiban-kewajiban kita, selanjutnya kita berharap penyidik bekerja dengan menetapkan tersangka, kemudian tindakan atau upaya-upaya paksa yang lain, seperti penangkapan dan penahanan dan lain-lain gitu. Oke, Pak Syafri, apa saja kalau kami boleh tahu bukti-bukti yang dimiliki oleh tim kuasa hukum yang ini bisa memperkuat ya penetapan tersangka dari sang ayah ini? Oke, yang pertama kita sudah serahkan bukti-bukti rekaman video. Ya, kemudian kita juga tadi menyerahkan bukti sapu yang gagangnya digunakan untuk menggersok anaknya itu. Kemudian ada panci kecil yang juga penyok gitu ya, karena dipergunakan untuk mengetok kepala anaknya dan istrinya. Kemudian ada koper di situ, dan ada beberapa hal lain yang saya juga tidak bisa sebutkan satu-satu. Oke, baik, terakhir Pak Syafri, karena ini adalah konflik di di internal keluarga ya, karena ada diduga seorang ayah menganiaya anaknya sendiri. Sudah menutup kemungkinan adanya mediasi? Begini, mediasi itu sebenarnya kalau memang dari pihak mereka itu ada etikat baik, pada saat lidik seharusnya mereka sudah melakukan pendekatan kepada kami. Artinya begini, apabila memang mereka beretikat baik untuk membina rumah tangga atau setidak-tidaknya mereka bersedia untuk merawat anak-anaknya dengan baik, kan tentunya dari proses penyelidikan yang sudah berjalan 3 bulan ini harusnya itu sudah ada titik terangnya gitu loh. Tetapi sampai dengan saat ini kan tidak ada komunikasi. Ada komunikasi kepada saya baru kemarin setelah ini viral. Gitu Mas. Oke, baik, kita akan tunggu nanti
proses hukum berikutnya. Terima kasih banyak Pak Syafri Nur sudah berbagi informasi Saya juga terima bersama kasih dengan kepada kami netizen mengenai yang sudah membantu proses ini ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini kembali menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo dan Putri menghadirkan saksi meringankan dari ahli hukum pidana dalam agenda pembelaan dakwaan. Dalam sidang lanjutan hari ini, terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mendapatkan giliran untuk menghadirkan saksi meringankan dalam agenda pembelaan dakwaan. Pihak terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan saksi ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Mahrus Ali. Sebelumnya, seluruh saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU telah memberikan keterangan untuk kedua terdakwa dengan total 55 saksi fakta dan 14 saksi ahli. Tidak hanya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, ketiga terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga akan mendapatkan giliran untuk menghadirkan saksi meringankan pada persidangan selanjutnya. Ketika frase dengan gambar tidak ada motif itu, tapi kalau kita pertama hari ini kita menghadirkan saksi ahli, beliau ahli pidana begitu, Dr. Mahrus Ali dari Jogja. Beliau memberikan keterangan dengan baik hari ini, clear, jelas. Keterangan yang disampaikan, keterangan itu mencakup pertama tadi kami tanyakan soal apakah beliau sudah menerima semua berkas perkara dan sudah membacanya. Tadi disampaikan beliau menerima berkas perkara dan sudah membacanya secara lengkap. Kemudian yang kedua tadi dalam keterangannya disampaikan secara khusus sebenarnya soal konteks pembuktian unsur 340 kaitan dengan pembunuhan berencana dan 338. Itu tadi cukup mendalam dijelaskan oleh saudara ahli. Ya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan saksi ahli pidana untuk meringankan pihaknya. Dalam keterangannya, saksi ahli menyebut justice collaborator tidak bisa disematkan kepada terdakwa kasus pembunuhan. Karena di pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu, kan? Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak itu jenis tindak pidananya. Cuman di situ ada klausul yang yang umum lagi, termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan dan itu harus berdasarkan keputusan. Nah, dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan ya ikuti jenis tindak pidana jelaskan secara eksplisit di situ. Apa tadi? Pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apa lagi? Perdagangan orang, kekerasan seksual gitu kan. Pembunuhan tidak ada di situ. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan meeting of mind. Kalau dalam sebuah peristiwa terjadi kesalahpahaman antara pihak yang memberikan arahan, jadi pihak yang memberikan arahannya A begitu, tapi pihak yang melaksanakan arahan tersebut atau ucapan tersebut melakukan B, apakah bisa disebut di sana ada meeting of mind? Kalau mengikuti bukunya Prof. Edi Hiariej itu tidak masuk. Satu misalnya menghendaki membunuh, satu menganiaya. Berarti tidak mungkin ada penyertaan pembunuhan. Itu kalau mengikuti bukunya beliau itu kan. Saya baca itu kan. Artinya Pak, meeting of mind itu harus ada dalam fase misalnya tadi kesengajaan untuk kerja bersama-sama, termasuk pelaksananya harus ada meeting of mind. Harus ada persesuaian, misalnya saya ingin membunuh, saya juga akan membunuh. Saya membunuh, enggak, saya menganiaya, enggak kena itu. Nggak bisa itu. Apakah dalam konteks penjelasan saudara ahli tadi berarti itu tidak bisa disebut perbuatan yang dilakukan bersama-sama sesuai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Itu tidak sesuai karena bekerja samanya tidak dalam konteks kesengajaan yang disepakati di awal. Ada yang mengatakan, ini pendapat ahli saja, ada yang mengatakan itu tepatnya sebenarnya menggunakan pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, outlawing. Kalau yang berlebihan. Nah, kalau menganjurkan itu biar itu kan ada namanya apa? Ada yang menganjuran yang sifatnya kualitatif, ada yang kuantitatif kan. Jadi kalau kualitatif itu misalnya
kejahatannya hampir sama, kualifikasi sama, cuman diperberat misalnya. Tapi kalau yang kuantitatif itu beda. Tapi tetap konteksnya adalah bahwa dalam konteks penganjuran harus ada fakta bukti bahwa orang itu melakukan kejahatan semata-mata karena ada anjuran dari pihak lain. Dan anjurannya bersifat limitatif. Karena pemberian sesuatu, karena apa, misalnya karena kekuasaan, misalnya itu dibuktikan. Artinya apa? Kalau kemudian si A misalnya ya melakukan perbuatan semata-mata bukan karena anjuran si B, maka si B tidak bisa dipidana sebagai penganjur. Atau misalnya begini, si A, misalnya gini, si A, saya ingin membunuh si B. Gimana caranya? Saya nggak akan bunuh langsung lah, dia kawan saya, sohib saya lah. Saya minta si C, ya kan? Si C ternyata sebelum saya minta untuk membunuh, dia ingin membunuh juga si B. Nah, dalam konteks ini perbuatan saya bukan menganjur apa pembantuan. Kenapa? Karena itu tidak substantif, tidak menentukan. Artinya apa? Ada tidaknya permintaan dari saya kepada si C untuk membunuh si B tidak menentukan. Kenapa? Karena si C sudah ingin membunuh. Itu namanya need pleasure, bukan with locker. Oke. Saudara ahli, karena tadi saudara ahli mengatakan pasal 338 ataupun pasal 340 itu menekankan pada akibat. Bisakah saudara ahli juga menyebutkan tadi bahwa korban pembunuhan tidak akan mungkin mati 2 kali ya? Tadi saudara ahli menyebutkan. Nah, dikaitkan dengan teori kausalitas dan penerapan 340 dan 338, mohon saudara ahli jelaskan. Baik, izin yang mulia, dalam konteks pembunuhan kan nggak mungkin orang itu mati 2 kali. Pasti ada satu perbuatan yang menjadi sebab bagi timbulnya kematian.